Bagyo Pradipta, ternyata dia. Ini, bagaimana ini? Orang ini memang selalu kurang ajar. Dia juga mengandalkan sedikit bakatnya untuk bertindak sesuka hati. Acara pertunangan hari ini sepertinya akan kacau. Bagyo Pradipta ini sebenarnya siapa? Konon Bagyo sudah bisa baca usia 2 tahun, usia 3 tahun sudah bisa berpuisi, usia 6 ucapannya indah, usia 10 namanya terkenal seantero negeri. Dia disebut anak ajaib, namun sifatnya sangat arogan. Dia bukan cuma menolak tawaran banyak dinasti, bahkan paduka dinasti kita pun dia sindir di tulisannya. Ternyata ada orang seberani ini di dunia. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Berani menulis sindiran untuk kaisar, itu kejahatan besar. Bagaimanapun dia cendekiawan tersohor. Kalau langsung dibunuh, itu akan membuat cendekiawan dan sastrawan di seluruh negeri mengira paduka dinasti kita tidak lapang dada. Mereka pun tidak akan berani datang mengabdi. Kaisar dinasti Wijaya tidak menyukai orang ini. Kalau begitu, aku bisa menyuruhnya pergi. Suruh dia masuk. Panggil Bagyo menghadap. Aku Bagyo Pradipta memberi salam kepada paduka Kaisar Wijaya. Aku sudah lama mendengar nama besar Tuan Bagyo. Tidak kusangka hari ini bisa bertemu di sini. Pelayan, berikan Tidak tempat perlu. duduk. Aku datang hari ini hanya ingin melihat gadis tercerdas Wijaya. Apakah benar sesuai reputasinya? Wajahnya lumayan. Namun, gelar gadis tercerdas dinasti Wijaya ini didapat karena kemampuan atau karena kecantikan. Lancang! Orang gila dari mana ini? Berani-beraninya bicara sembarangan. Orang gila? Semua orang tahu seperti apa aku Bagyo Pradipta. Disebut orang gila pun tidak berlebihan. Justru kau, wanita bodoh, kenapa begitu gelisah? Jangan-jangan kau tahu dia tidak begitu hebat. Gelar gadis tercerdas itu hanya didapat dari wajahnya semata. Kau, Wulan. Bagaimanapun Tuan Bagyo adalah cendekiawan agung yang terkenal seantero negeri. Jangan bersikap kurang ajar. Kau masih punya sedikit wawasan. Hari ini, aku akan memberi satu bait teka-teki untuk mengujimu. Dengarkan baik-baik. Langit jadi papan catur, bintang jadi bidaknya. Siapa yang berani memainkannya? Langit di papan catur, bintang jadi bidaknya. Menjadikan langit dan bumi sebagai arena, bintang-bintang sebagai bidaknya. Sungguh megah sekali. Ini bagaimana mungkin bisa dijawab? Pasangan ini begitu sempurna. Bisa disebut pasangan terus sepanjang masa. Bagaimana bisa dijawab? Aduh. Luar biasa. Bait ini bagaikan bulan terang di langit, membuat semua bintang meredup. Bahkan gadis tercerdas dinasti Wijaya juga. Mohon ampun paduka. Hamba tidak mampu. Pasangan bait ini sulit. Zaman ini memang belum tentu ada yang mampu. Tapi bagiku, ini mudah sekali. Jangan membual. Bahkan Intan saja tidak bisa menjawabnya, apalagi kau. Kaisar dinasti Wijaya, tidak ada yang bisa menjawab bait ini. Jadi sesuai kesepakatan sebelumnya, serahkan kota Betara kepada Zaro. Kota Betara itu benteng penting perbatasan. Itu kunci untuk menahan serangan Zaro. Jika kota Betara jatuh, Zaro bisa langsung menyerbu masuk. Dinasti Wijaya akan berada dalam bahaya. Para menteriku, kalian sebajak ini tidak ada yang bisa membalas satu bait pun. Kami merasa malu. Aduh. Pasangan bait ini memang sulit sepanjang masa. Kami sungguh tidak berdaya. Satu pasangan bait saja tidak bisa dijawab. Wijaya ternyata penuh orang tidak berguna. Siapa bilang tidak bisa dijawab? Aku akan mencobanya. Arya, kau bahkan belajar sehari pun belum pernah. Bagaimana mungkin kau bisa menjawab pasangan Arya, bait? jangan main-main. Ayahanda, jangan cemas. Ananda akan menunjukkan kejayaan dinasti Wijaya. Baik, karena Adipati Palma begitu percaya diri, aku ingin melihat bagaimana kau menjawab bait tersulit ini. Gara-gara ulah Adipati Palma ini, wajah dinasti Wijaya benar-benar tercoreng. Bocah bodoh. Kita semua ikut menjadi bahan tertawaan. Arya Wijaya. Jangan takut, aku akan membalasnya untukmu. Kau berkata, langit jadi papan catur, bintang jadi bidaknya. Siapa yang berani memainkannya? Maka jawabanku adalah
Bumi menjadi kecapi, jalan menjadi senarnya. Siapa yang berani memetiknya? Pasangan bait yang sungguh bagus, Sungguh luar benar biasa. bagus. Benar, Iya, benar iya, hebat. benar. Adipati Palma, tidak kusangka ternyata kau punya bakat sastra seperti ini. Hanya anak tidak sah Hasan di rakyat jelata. Beruntung bisa menikahi gadis tercerdas Wijaya yang gelarnya tidak pas Intan. Kau bisa menjawab pasangan baitku, pasti hanya karena kebetulan. Jadi kau tidak terima? Memangnya kenapa? Kalau begitu silakan maju. Baik, dengarkan baik-baik. 10 mulut dan hati membutuh rindu, merindukan raja, negara, dan rakyat. 8 mata bersama menikmati bunga dan bulan, juga menikmati Intan. Jembatan 4 arah memandang 4 penjuru. 4 penjuru berulang semuanya sebelah 4. Paduka panjang umur Paduka. Di hadapan Paduka kami seru panjang umur. Panjang umur Paduka hidup selama-lamanya. Kau! Yang mulia Adipati sungguh sangat cerdik. Pasangan bait ini sungguh pertanda baik. Ini berkah bagi dinasti Wijaya. Yang mulia Adipati, kesetiaan Anda pada Kaisar sangat tulus. Tuan Bagio, cepat beri pasangan bait untuk mengalahkannya. Sepertinya kau sudah kehabisan pasangan bait. Kalau begitu aku akan beri satu pasangan bait. Kita lihat apa kau bisa menjawab pasangan baitku. Menjawab pasangan bait, aku sudah bisa sejak usia 5 tahun. Awalnya aku tidak ingin menindas yang lebih muda, karena kau sendiri yang meminta. Baiklah, akan kudengar pasangan bait. Ini benar-benar pasangan tersulit sepanjang masa. Kau pasti tidak akan bisa menjawabnya. Pengetahuanmu dangkal. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Arti selalu ada orang yang lebih hebat. Silakan saja. Dengarkan baik-baik. Asap mengunci kolam dan dedalu. Bukankah ini bait paling mudah? Yang mulia Adipati kali ini kelewatan. Apa sulitnya? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum bicara. Tunggu, tidak benar. Bait atas ini kelihatan sederhana, tapi sebenarnya menyimpan rahasia. Semua unsur alam ada di dalamnya. Nuansanya juga begitu hening dan indah. Sekalipun dipaksakan membuat kalimat balasan, dari segi kerapian dan nuansa pasti sama sekali tidak sepadan. Wah, ternyata ini bait sulit dijawab ribuan tahun. Benar. Pasangan bait ini ternyata sesulit itu. Tapi bagai cendekiawan tersohor, dia juga murid unggulan Guru Sasmita. Pasti dia bisa menjawab bait bawahnya. Pasti begitu. Ini, aduh. Bagaimana mungkin? Ini Tuan Bagio, cendekiawan terkenal di seluruh negeri. Bagaimana mungkin tidak bisa menjawab? Ini bagaimana bisa begini? Ini, Tuan Bagio, aku sudah menunggu lama. Bait bawahnya, silakan. beri aku waktu berpikir sebentar lagi. Sebentar saja. Sebentar saja. Kenapa? Cendekiawan tersohor di seluruh negeri menghadapi bait pendekku yang begitu sederhana, malah begitu lama tidak bisa membalasnya. Tadi kau bicara begitu lancang, menghinaku sebagai anak tidak sah. Bilang melawanku merendahkan martabatmu. Kau ingin membuat reputasiku hancur, namun sekarang kaulah sebenarnya orang tidak tahu malu, nama kosong, tidak mampu. Paduka memperlakukanmu dengan baik, memberimu kehormatan hadir di jamuan tunangan, tapi kau bukannya tahu berterima kasih. Kau malah terhasut orang licik membuat onar di depan umum, menghina kerajaan dan mengacaukan jamuan. Ini namanya tidak setia. Sebagai cendekiawan, kau benar-benar tidak punya ilmu dan bakat. Hanya bisa sombong dan merendahkan orang, menipu orang dengan reputasi palsu. Ini namanya tidak punya kemampuan. Kau berhati sempit, tidak tahan melihat orang lain menonjol. Saat kalah bertanding, kau langsung malu. Ini namanya tidak bermoral, tidak setia dan tidak berbudi. Orang tidak tahu malu, tidak berilmu dan bodoh. Beraninya kau di hadapanku memamerkan kebolehan palsu. Masih berani mengaku cendekiawan? Aku belum pernah lihat orang setebal mukamu dan tidak tahu malu. Kau